Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Jejak spiritual sisa. Sosok Xiao Yan berhenti sejenak di langit di luar kota Tianbei sebelum menghela nafas. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit yang jauh. Kecepatan terbang Xiao Yan sangat cepat. Saat ini, Xiao Yan tidak lagi pelit dengan kekuatannya. Sebaliknya, hal yang akan dia lakukan adalah masalah pertama yang perlu dia pertimbangkan. Setelah terbang hampir beberapa ratus kilometer, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Aura agung yang merasuki tubuhnya segera tersebar dengan cepat, tampak seperti spons yang kehilangan air. Waktunya habis. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia merasakan kekuatan tubuhnya yang melemah dengan cepat. Sepertinya dia benar-benar perlu memperkuat dirinya sendiri. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan mendarat di puncak gunung di bawah dengan reruntuhan batu yang aneh. Kekuatan yang kamu tunjukkan kali ini terlalu kuat. Hal ini mengakibatkan beberapa luka muncul di tubuh Anda. Anda harus segera pulih. Jika tidak, gejala sisa mungkin tertinggal. Selain itu, Anda harus menggunakan kekuatan spiritual saya sesedikit mungkin kecuali saat itu adalah saat kritis. Selama beberapa hari ini, saya telah menemukan bahwa setiap kali Anda menggunakan kekuatan spiritual saya, sisa roh saya tertinggal di dalam tubuh Anda. Jika terlalu banyak dari hal-hal ini yang ada, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan tubuh Anda membentuk perlawanan terhadap jiwa Anda. Pada saat itu, jiwa Anda tidak akan dapat menyatu secara sempurna dengan tubuh fisik Anda dan akan sangat terlambat bagi Anda untuk menangis. Suara agak serius Tian Huo Zunze dipancarkan setelah Xiao Yan mendarat di tanah. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah saat mendengar ini. Dia juga samar-samar merasakan perasaan seperti itu selama periode waktu ini. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, situasi seperti itu tidak terjadi ketika dia meminjam kekuatan spiritual Yao Lao saat itu. Meskipun Xiao Yan tidak yakin apa yang terjadi, dia masih menganggukkan kepalanya. Tian Huo Zunze tidak akan menyakitinya. Karena yang terakhir mengatakan ini, tentu saja itu bukan kata-kata yang mengkhawatirkan. Sepertinya tindakan meminjam kekuatan orang lain ini memiliki kemungkinan besar akan terjadi sequel. Aku harus sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas sambil berbicara dalam hatinya. Xiao Yan mengingat masalah ini di dalam hatinya. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding gunung yang curam di samping puncak gunung. Dia mengayunkan penggarisnya yang berat. Potongan batu terbang seperti dadih kacang yang dipotong. Akhirnya, dia menciptakan gua kecil yang memungkinkan seseorang untuk tinggal. Saat ini, yang paling penting adalah menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Dia mungkin telah mengirim pavilion petir angin berhamburan kali ini, tetapi kemungkinan mereka tidak akan membiarkan begitu saja. Namun, Xiao Yan juga tidak takut pada mereka. Central Plains sangat besar. Hanya wilayah utara ini yang sudah luas dan tak berujung. Bahkan jika pavilion petir angin dianggap sebagai kekuatan besar, itu bukan seolah-olah tidak ada faksi yang bisa bertarung dengannya di wilayah utara ini. Sepertinya sekali saja sudah cukup ketika menggunakan klan Han untuk mengancamnya. Orang lain tahu bahwa Xiao Yan tidak memiliki hubungan yang dalam dengan klan Han. Kemungkinan Wind Lightning Pavilion tidak akan sebodoh itu untuk melakukan trik yang sama untuk kedua kalinya. Lagi pula, jika mereka melakukannya untuk kedua kalinya, mereka tidak hanya akan dijelekkan, tetapi klan Han kemungkinan besar akan benar-benar menjadi gila. Bahkan seekor kelinci yang gelisah tahu bagaimana menggigit seseorang, apalagi klan Han yang memiliki beberapa wajah di dalam kota Tianbei. Tubuh Xiao Yan bergerak saat pikiran ini melintas di dalam hatinya.
Setelah itu, dia memasuki gua dan dengan cepat duduk. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan membentuk segel pelatihan dengan kedua tangannya. Dia perlahan turun ke kondisi penyembuhan. Pemulihan Xiao Yan memakan waktu total 3 hari kali ini. Selama 3 hari ini, dia mencari di seluruh tubuhnya dan memang merasakan beberapa jejak spiritual sisa yang sangat samar. Keberadaan aura sisa ini begitu redup sehingga dapat diabaikan. Namun, mereka mampu menggali jauh ke dalam tubuh seseorang. Untungnya, hanya ada sedikit aura spiritual yang tersisa. Jika tidak, efeknya akan sangat serius. Memang, hal ini sangat merepotkan. Xiao Yan juga tertawa getir dan menghela nafas saat menemukan jejak spiritual yang tersisa ini. Selain itu, ketika dia mencoba dan gagal menggunakan Douqi atau bahkan api surgawi, dalam upaya untuk menghapusnya, senyum pahitnya menjadi lebih padat. Untungnya, Xiao Yan telah menemukan hal ini cukup awal. Jika tidak, jika ada lebih banyak jejak spiritual yang terkumpul di masa depan, kemungkinan dia hanya bisa meninggalkan tubuh tempat dia dilahirkan dan berubah menjadi tubuh spiritual yang mirip dengan Tian Huo Zunze. Meskipun hanya ada beberapa jejak spiritual ini, itu masih merupakan sumber masalah, mengingat karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak dapat menahan keberadaan merepotkan semacam ini yang tetap tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun, setelah mencoba berbagai metode yang semuanya gagal, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Xiao Yan tetap menutup matanya saat dia tetap berada di gua gunung. Matanya perlahan terbuka dan auranya sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya. Douqi yang kuat beriak di jari-jarinya saat dia mengangkat tangannya. Bintang 9 Do Huang memang jauh lebih kuat dari bintang 7. Jejak spiritual sisa ini mungkin merepotkan, tapi bukannya tidak mungkin untuk dihilangkan. Aku ingat sepertinya ada beberapa pil obat yang bisa menghilangkannya. Xiao Yan membuka matanya sambil bergumam pelan. Jarinya dengan lembut menyentuh cincin penyimpanan hitam pekat yang ditinggalkan Yao Lao. Kekuatan spiritualnya memasukinya. Di dalamnya ada banyak formula obat yang dikumpulkan Yao Lao selama hidupnya. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan Yao Lao untuk Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada api pendingin tulang. Jika formula obat ini tidak ada, perjalanan alkemi Xiao Yan pasti akan jauh lebih lambat. Dari sini, orang bisa tahu betapa pentingnya itu. Xiao Yan mencari selama hampir 1 jam. Akhirnya, dia, yang tubuhnya benar-benar diam, tiba-tiba membuka matanya. Sukacita terungkap di matanya. Dengan ayunan tangannya, sebuah gulungan kuno berwarna hitam muncul. Pil pembersih jiwa, pil obat tingkat 6 tingkat puncak. Ia mampu membersihkan tubuh dari semua kekuatan spiritual yang bukan miliknya. Selain itu, ia juga memiliki efek memelihara kekuatan spiritual seseorang. Bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah rumput pembersih tubuh, buah penggabung jiwa api es, biji teratai roh air. Kekuatan spiritual Xiao Yan memasuki gulungan itu dan menanamkan semua informasi dalam formula obat ke dalam pikirannya. Pada saat dia mendapatkan efek pil pembersih jiwa, senyum di wajahnya sudah menjadi lebih padat. Puncak level tingkat 6. Ini adalah tingkat yang tinggi. Namun, saya harus bisa memperbaikinya. Bahan obatnya mungkin sedikit tidak ortodoks dan langka, tapi saya mungkin bisa mendapatkannya jika saya bertanya sedikit. Jejak spiritual yang tersisa di tubuh saya mengalami banyak kesulitan. Masih ada cukup waktu. Xiao Yan dengan hati-hati membaca formula obat sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan menghela nafas lega setelah dia menemukan metode untuk menyelesaikan masalah. Dia menempatkan formula obat di dalam cincin penyimpanannya, merenung sejenak sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 4 gulungan berwarna perak muncul di depannya.
gulungan itu berwarna cerah. Jejak seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitar mereka. Sekilas, mereka memiliki perasaan misterius. Keempat gulungan ini secara alami diperoleh dari tangan 4 sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Sepertinya ketiganya harus menjadi bagian lain dari tubuh 3000 ilusi petir. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan memanggil boneka setan bumi. Setelah itu, dia melempar gulungan itu. Boneka tersebut segera menangkap mereka dan membukanya sesuai pesanan. Bang! 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 Seperti yang diantisipasi Xiao Yan, bagian dalam gulungan itu menyembunyikan kekuatan yang dahsyat. Melihat boneka setan bumi, yang telah dikirim terbang sampai membentuk penyok setinggi 10 kaki di dinding, Xiao Yan tanpa sadar tertawa. Orang-orang dari Wind Lightning Pavilion ini semuanya sangat berbahaya. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan 3 gulungan berwarna perak ditarik kembali. Kekuatan spiritualnya dengan cepat memasuki salah satu dari mereka. Setelah masuknya kekuatan spiritualnya, ruang di dalam gulungan itu mirip dengan yang ada di dalam gulungan Chen Yun. Area di bawah adalah kolam petir yang dipenuhi dengan busur listrik. Xiao Yan dengan akrab menghapus petir yang telah dibuat dari kekuatan spiritual. Akhirnya, kata-kata petir misterius muncul di permukaan danau yang jernih. Xiao Yan dengan hati-hati mengingat semua kata ini di benaknya. Akhirnya, kekuatan spiritualnya ditarik dan memasuki gulungan ketiga diikuti oleh. Sekitar setengah jam kemudian, kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan menarik diri dari gulungan keempat. Dia segera menutup matanya dan mengatur kata-kata petir misterius yang tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Setelah mengaturnya selama 10 menit, Xiao Yan sekali lagi membuka matanya. Alisnya segera disatukan. Kata-kata kilat 4 gulungan tampaknya telah membentuk versi lengkap setelah bergabung bersama. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan mengalami kesulitan mendapatkan apa yang disebut metode pelatihan dari mereka. Perasaan semacam ini seolah-olah seseorang telah memperoleh peti harta karun, tetapi tidak memiliki kuncinya. Kunci. Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan tangannya. Tepat sekali. Dia memang kekurangan kunci yang bisa mengubah kata-kata petir misterius ini menjadi metode pelatihan. Namun, dia juga tidak menyadari apa sebenarnya kunci ini. Kemungkinan hanya orang-orang dari Wind Lightning Pavilion yang memenuhi syarat untuk mempraktikannya yang menyadarinya. Namun, jelas bahwa pihak lain tidak akan pernah memberitahunya tentang rahasia semacam itu. Benda sialan ini. Xiao Yan dengan kasar mengatupkan giginya dan tanpa sadar mengutuk. Setelah menghabiskan banyak usaha, dia berakhir dengan keterampilan Dou tingkat tinggi di kelas yang hanya bisa dia lihat tetapi tidak berlatih. Ini menyebabkan jantungnya gatal. Sungguh menyiksa. Benda yang rusak ini sangat merepotkan. Setelah diriku yang dulu mendapatkan api pembakaran 3000, aku akan menyerang Wind Lightning Pavilion dan membuatmu menyerahkan metode pelatihan. Xiao Yan mengutuk dengan marah saat dia mengembalikan gulungan itu ke cincin penyimpanannya, merasa sangat tidak berdaya saat dia melakukannya. Aku hanya bisa menyingkirkan benda ini untuk sementara. Sekarang saya telah menyinggung Wind Lightning Pavilion, sepertinya saya hanya bisa memilih untuk bersembunyi dulu. Aku harus mencari kota dengan lubang cacing dan meninggalkan daerah ini. Wilayah utara sangat luas. Bahkan Pavilion Wind Lightning tidak akan bisa campur tangan. Setelah saya meninggalkan area pengaruh Wind Lightning Pavilion, saya akan segera menemukan bahan untuk membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, saya juga harus memikirkan cara untuk dengan cepat menerobos kelas Dou Huang dan maju ke kelas Dou Zong. Akan lebih baik jika ini terjadi sebelum Pil Gathering dimulai. Xiao Yan berdiri, mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya,
dan bergumam pada dirinya sendiri. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.